Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan kami Zaizam Fleser. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur yang panjang dan disehatkan badannya dan dilancarkan segala urusannya. Baiklah, kali ini kita masuk lagi servisan Oppo A15. Handphone ini dengan kendala kamera depannya saat kita buka aplikasi kamera itu tidak berfungsi sama sekali. Ini kita akan buka terlebih dahulu. Saat kita buka kamera dia langsung mental dan dia minta dipulihkan. Oke, ini kita klik, hasilnya sama saja, tidak ada hasil. Sebelum kita bongkar handphone ini, kita akan coba masuk ke pengaturan terlebih dahulu dan kita akan cari pengaturan aplikasi. Di bagian aplikasi ini kita akan manajemen aplikasi dan kita klik di bagian daftar aplikasi dan yang paling atas. Setelah itu kita cari dan scroll, kita cari kamera. Oke, masih kita cari ini kamera dan kita akan hapuskan datanya. Kita hapuskan data terlebih dahulu sambil setelah data kita hapuskan, kita akan coba login lagi ke aplikasi kameranya. Dan saat di aplikasi kamera terbuka itu hasilnya masih gagal dan tidak membuahkan hasil. Jadi ada kemungkinan di aplikasinya error. Kita coba bersihkan datanya terlebih dahulu, tapi setelah kita bersihkan datanya dia hasilnya masih sama, tidak mau terbuka kameranya. Oke, ini kita akan bongkar handphone ini. Sambil kita bongkar, teman-teman bantu like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini menjadi pedoman buat teman-teman semua dan menjadi panduan lah dalam teman-teman menangani permasalahan kerusakan handphone ini. Baik, kali ini kita buka terlebih dahulu handphonenya. Di sini video kami percepat dan teman-teman bisa bongkar sendiri step dan stepnya. Memang video kami percepat. Ya, mudah-mudahan teman untuk bongkar sudah bisa ya teman-teman. Dan ini kita lepaskan semua komponennya dan kita akan lepaskan terlebih dahulu bagian kameranya. Di bagian kamera ini kita lepaskan dan semua kameranya kita lepaskan terlebih dahulu. Ini kita lepaskan dan kita akan lakukan pembersihan di bagian songket kamera dan juga songket di mainboard. Ini kita lepaskan juga mesinnya dari remnya, ini kita lepaskan dan kita angkat sambil kita simpan komponen-komponennya yang mudah hilang. Ini kami bersihkan terlebih dahulu dan kita kasih thinner ya teman-teman. Kita kasih thinner dan kita kasih cairan thinner dan kita bersihkan menggunakan kuas. Karena biasa ada juga kemungkinan menyebabkan handphone itu kameranya tidak berfungsi itu karena debu, atau bisa juga disebabkan handphone ini pernah masuk air dan bagian songket kameranya itu bermasalah, sehingga kita harus lakukan pembersihan terlebih dahulu. Saat melakukan pembersihan agar kerja kita tidak belepotan, bagian-bagian pelindung kamera seperti karet-karet ini kita lepaskan juga ya teman-teman. Nanti saat kena thinner dia tidak rontok, hasilnya akan buruk juga sih hasilnya nantinya, kotor. Jadi akan lebih baik kita lepaskan semua mesinnya ini dari frame tulangnya dan kita bersihkan di luar saja. Ini hati-hati saat pelepasannya, teman-teman cari celah dan teman-teman congkel menggunakan pinset sambil intinya dia jangan dipaksa dan kita lakukan secara pelan-pelan dan hati-hati. Jadi biarkan dia terlepas terlebih dahulu. Setelah terlepas seperti ini, kita akan gampang untuk melakukan pembersihan di bagian songket mainboard ini.
dan pastikan di bagian songket ini tidak ada lagi debu atau kotoran sehingga menyebabkan handphone ini bermasalah kameranya. Jadi kita akan bersihkan dan buang, kita akan lepaskan pelindung karet pelindung kameranya ini dan kita lakukan pembersihan. Agak susah juga karena ada lemnya masih menempel, dan setelah seperti ini kondisinya kita lakukan pembersihan, kita olesi cairan thinner. Ini cairan IPA ya teman-teman, khusus buat membersihkan komponen handphone. Jadi kita bersihkan, kita lumuri dengan cairan IPA, dan setelah itu kita gunakan kuas untuk melakukan pembersihannya. Nah, di sini tadi kami menggunakan kuas yang ujungnya agak keras, itu fungsinya untuk mengikis bagian-bagian yang kena air, jadi dia akan bersih lagi ya. Dan jika teman-teman tidak punya alat itu, teman-teman bisa gunakan juga kuas seperti odol gigi. Teman-teman manfaatkan odol gigi dan teman-teman bersihkan, teman gosok searah ya, kalau bisa sih searah, jadi tidak bolak-balik lah kondisinya saat kita melakukan pembersihan dengan kuas. Oke, ini sudah, dan di bagian songket kameranya juga teman-teman bersihkan. Ini hati-hati teman-teman, pastikan tidak mengenai ke bagian lensanya. Nah, jika teman-teman membersihkan mengenai ke bagian lensa, nantinya akan menyebabkan lensa itu blur. Karena lensa biasanya rawan ketika kena cairan. Jadi kita ambil amannya, kita bersihkan sedikit saja, dan kita intinya seperti itulah, tidak mengenai ke bagian lensanya. Setelah kita bersihkan, kita coba untuk pasangkan. Kita pasangkan kamera ini dan kita akan cek apakah sudah berfungsi atau tidak. Nanti kita akan lihat hasilnya. Ini kami pasangkan terlebih dahulu dan kami presisikan posisinya, serta akan kita hidupkan. Masih ada satu kamera lagi. Jadi jika nanti seandainya ada titik power ya teman-teman, kita cari titik power, kita hubungkan titik power menggunakan pinset. Ini belum berfungsi. Nah, coba ini titik powernya, ternyata tidak. Nah, di sini juga tidak. Masih tidak ada hasil. Kita bukan di sini. Kalau nanti tidak berfungsi juga titik powernya, kita gunakan penghubung ke fleksibel ya teman-teman. Ini kita coba, masih kita coba, ini tidak ada hasil. Kita coba bagian bawah juga tidak ada hasil, tidak ada getaran sama sekali. Nanti ketika dia hidup itu biasanya bergetar ya teman-teman. Ini coba yang tengah, yang satunya lagi. Ini yang terakhir, jika tidak berfungsi, ups, ini getar. Ternyata yang ini ya teman-teman. Ternyata yang tengah titik powernya, pin out powernya yang tengah ya teman-teman. Oke, ini kita hidupkan handphonenya. Setelah kita tunggu handphone ini masuk ke menu, nanti kita akan coba buka kameranya dan kita lihat hasilnya, apakah kameranya sudah berfungsi atau belum. Jika nanti kasusnya masih belum teratasi, kita akan coba cek di bagian songketnya ya teman-teman. Teman-teman ukur nantinya di bagian songketnya. Ini kami buka terlebih dahulu kameranya, dan kita lihat ternyata hasilnya sudah berhasil ya teman-teman. Kamera depannya sudah berfungsi, dan intinya kesimpulannya permasalahan ini sudah terselesaikan. Jadi kita perlu membersihkan songket dari kamera
dan kita bersihkan dari debu. Biasanya terkena debu atau karena masuk air atau segala macamnya, ini menyebabkan handphone itu bermasalah kameranya. Jadi kita bersihkan tadi, alhamdulillah hasilnya berfungsi dan handphonenya sudah bisa kita pasang lagi ya. Jadi jika permasalahan ini masih belum teratasi, nanti kami akan di video terakhir kami akan sertakan skemanya. Teman-teman bisa ukur skema yang dilalui. Dan untuk kasus seperti ini biasanya kamera depannya, kamera belakangnya bermasalah ya teman-teman, karena awal pembukaan kamera itu biasanya adalah yang kamera belakang, tapi tidak menutup kemungkinan juga permasalahan di kamera depan. Jadi ketika dan ada juga satu permasalahan, ketika kita buka kamera depan aplikasinya langsung mental, itu permasalahannya ada di bagian kamera depan. Nanti kami akan tampilkan skemanya, teman-teman lihat di bagian skema tersebut dan teman-teman coba cek dan tracking jalurnya. Dan ini kami pasangkan terlebih dahulu handphone ini dan kami rapikan terlebih dahulu. Jika permasalahan teman-teman masih belum terselesaikan dengan cara membersihkan soket, teman-teman bisa ini sementara waktu kami hidupkan dulu handphone, nanti akan kami sertakan di bagian terakhir segmen, itu skema jalur kamera ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nanti dan ukur serta teman-teman tracking nanti kami sertakan. Oke, ini kami uji bagian kameranya. Ini alhamdulillah kameranya berfungsi dengan normal dan handphonenya sudah bisa kita pasang kembali bagian-bagiannya. Komponen-komponen yang kita lepaskan tadi kita pasangkan kembali. Oke, kasus down dan permasalahan teratasi dengan mudah ya teman-teman. Alhamdulillah masih Allah mudahkan permasalahan. Oke, ini kami pasangkan terlebih dahulu dan baiklah, di sini kami akan tampilkan skema ya teman-teman. Oke, ini skemanya. Nah, dan kita akan buka terlebih dahulu handphone Oppo dan di sini kita cari tipenya Oppo A15. Nah, permasalahan seperti itu kita perlu buka kamera belakang. Untuk pemecahan permasalahannya, teman-teman bisa tracking nantinya dan teman-teman cek di bagian songketnya ini ya teman-teman. Teman-teman ukur jalurnya apakah ada yang bermasalah atau tidak. Dan jika ada yang bermasalah, teman-teman tracking ke bagian komponen mana yang bermasalah. Jadi ini jalur yang dilalui oleh kamera belakang ya teman-teman. Ini jalur yang dilalui oleh kamera belakang. Teman-teman tracking dan cek bagaimana yang bermasalah. Ini untuk kamera belakang. Lanjut untuk kamera depan, kita akan buka front kamera. Bagian front kamera ini kita cek dan kita tracking jalurnya ya teman-teman. Teman-teman ukur di sini di bagian soket ini dan cek nilainya. Biasanya yang dia akan menghasilkan nilai, dan ketika kita tracking tidak ada nilainya seperti OL itu putus ya teman-teman. Jika OL atau min hasilnya atau broad itu biasanya jalurnya bermasalah. Teman-teman tracking jalurnya dan teman-teman cek di bagian mana yang bermasalah. Nah, ini untuk kamera depan. Lanjut stepnya kita di bagian kamera yang ini kita coba cek dan ya tidak menutup kemungkinan juga kerusakannya di bagian yang lain ya teman-teman. Jadi perlu kita tracking. Jadi untuk kasus seperti ini biasanya yang paling sulit itu ketika jalur yang bermasalah itu menuju ke CPU ya teman-teman. Ketika jalurnya menuju CPU yang bermasalah, otomatis kita harus angkat CPU atau kita rebel. Dan yang paling itulah permasalahannya untuk kamera ini. Jika permasalahannya seperti itu tergantung skill teman-teman lah lagi, bagaimana bisa teman-teman mengatasinya. Oke, kami rasa sudah cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan bantu like dan subscribe channel ini.
serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung. Dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.